Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang budidaya ternak unggas pedaging. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Unggas pedaging merupakan kelompok unggas yang mampu tumbuh dengan cepat sehingga dapat menghasilkan daging dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya ayam broiler yang menghasilkan daging dalam waktu 5 hingga 7 minggu. Berikut ini adalah manfaat usaha budidaya ternak unggas pedaging. Pertama, mendapatkan keuntungan secara finansial. Kedua, sebagai penyedia kebutuhan protein hewani. Ketiga, pengisi waktu luang di masa pensiun. Keempat, sebagai wahana pendidikan dan diklat atau pelatihan keterampilan. Kelima, mendapatkan keuntungan finansial yang prospeknya baik. Keenam, sebagai tabungan dan investasi di hari tua. Dan yang ketujuh, manfaat kotoran unggas sebagai pupuk berupa kompos. Berikut ini adalah peluang usaha dalam budidaya ternak unggas pedaging. Daging merupakan salah satu komoditas unggulan dalam bidang peternakan. Berikut ini adalah fakta tentang daging, khususnya daging ayam. Pertama, daging ayam memiliki kandungan gizi dan protein yang tinggi. Kedua, harga daging ayam cukup terjangkau. Ketiga, daging ayam banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Keempat, banyak dimanfaatkan dalam pengolahan berbagai jenis makanan. Kelima, permintaan daging ayam cenderung meningkat. Keenam, dalam bisnis daging ayam dapat menghasilkan untung yang besar. Resiko relatif kecil. Modal dapat dijangkau. Pemeliharaan cukup mudah. Tenaga kerja juga tidak terlalu banyak. Waktu panen cukup cepat. Bisa membuka lapangan kerja baru. Manajemen dan alat produksi sederhana. Berdasarkan uraian tersebut, maka peluang usaha dalam budidaya ternak unggas pedaging ini baik. Berikut ini adalah jenis-jenis unggas pedaging, misalnya ayam pedaging, puyuh pedaging, itik pedaging, dan juga bebek pedaging. Unggas merupakan jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan dengan ciri-ciri bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang bebek pedaging. Berikut ini adalah contoh-contoh jenis bebek pedaging. Bebek Peking, bebek Rouen, bebek Aylesbury, bebek Muscovy, bebek Cayuga, dan bebek Alabio. Berikut ini adalah ciri-ciri bebek Peking. Bebek Peking berasal dari negeri Cina. Pertumbuhannya cepat. Untuk mencapai berat 2 kg, DOD atau day old duck memerlukan waktu 45 hari. Sedangkan bebek biasa memerlukan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai berat 1,3 kg. Dengan semakin singkatnya waktu pemeliharaan, maka biaya untuk pakan dan pemeliharaan juga akan semakin berkurang. Berikutnya karakteristik bebek Rouen. Warna bulu kombinasi hijau, coklat, hitam, dan juga biru gelap. Tubuh besar dengan posisi horizontal. Kulit
paruh dan juga kaki berwarna kuning. Warna mata hitam, sedangkan warna telur putih. Produksi telur mencapai 100 hingga 125 butir per tahun. Kemudian bobot dewasa antara 4,5 hingga 5,5 kg. Selanjutnya adalah bebek Aylesbury. Karakteristik bebek Aylesbury adalah sebagai berikut. Bulu dominan berwarna putih. Tubuh terlihat panjang. Kulit putih, kadang ditemui juga yang berwarna kuning. Paruh dan kaki kuning kecoklatan. Mata berwarna biru keabu-abuan. Telur berwarna putih. Dapat menghasilkan telur sekitar 35 hingga 125 butir per tahun. Bobot dewasa antara 2,7 hingga 4,5 kg. Berikutnya karakteristik bebek Cayuga. Bulu dominan hitam dan sedikit warna hijau di bagian kepalanya sampai leher, dan ada yang berbintik-bintik putih. Kaki berwarna hitam. Warna telur hitam. Mampu menghasilkan telur sekitar 150 butir per tahun. Bobot dewasa antara 2,5 hingga 3,6 kg. Selanjutnya karakteristik bebek Muscovy. Kepala besar. Paruh pendek, sempit dan mendatar berwarna kekuningan. Leher pendek dan besar. Dada lebar dan besar. Kaki pendek dan kuat, berwarna jingga kekuningan. Sayap panjang dan kuat. Bulu-bulu hitam bercampur biru, ada juga yang dominan putih. Ekor lebar dan pendek. Badan besar dan mendatar. Kulit tubuh berwarna kuning. Selanjutnya karakteristik bebek Alabio. Produksi telur mencapai 200 hingga 250 butir per tahun. Bentuk kepala kecil dan membesar ke bagian bawah. Warna paruh dan kaki kuning. Bentuk badan seperti segitiga dan membesar ke bawah. Warna bulu betina kuning keabu-abuan dan cenderung blorok. Bulu jantan abu-abu kehitaman. Berikutnya kita akan membahas tentang puyuh berdaging. Burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Adapun contoh jenis puyuh berdaging misalnya adalah puyuh batu, puyuh Jepang, puyuh bebeko, dan juga puyuh gonggong Jawa. Puyuh tersebut dapat dipilih sebagai ternak puyuh petelur maupun puyuh berdaging. Untuk jenis kelamin, sangat disarankan untuk memilih puyuh betina untuk tujuan sebagai puyuh petelur. Adapun untuk berdaging bisa dipilih jantan maupun betina. Berikut ini adalah karakteristik puyuh batu. Puyuh batu merupakan salah satu jenis puyuh asli Indonesia. Awalnya berhabitat di dataran tinggi, kemudian dijadikan hewan budidaya. Ukuran tubuhnya hanya berkisar 15 cm. Warna tubuh cukup mencolok hitam pekat, namun ada tanda putih pada bagian lehernya. Berikutnya adalah karakteristik puyuh Jepang. Dapat digunakan sebagai puyuh dwiguna.
mampu menghasilkan telur sebanyak 250 hingga 300 butir per ekor setiap tahun. Bisa bertelur sejak usia 40 hingga 50 hari. Bobot telurnya antara 8 hingga 12 gram. Beratnya cukup baik, yaitu antara 120 hingga 150 gram. Bulunya berwarna coklat muda pada bagian atas kerongkongan. Bagian dadanya relatif rata. Ukurannya berkisar antara 19 hingga 20 cm dengan ekor yang pendek. Ukuran betina lebih besar dibandingkan dengan ukuran yang jantan. Berikutnya adalah karakteristik puyuh pepekoh. Ukuran tubuhnya sepanjang 15 cm. Puyuh ini berasal dari hutan, kemudian diintroduksi sebagai burung puyuh budidaya. Dapat dimanfaatkan juga sebagai puyuh petelur. Mampu menghasilkan telur antara 200 hingga 280 butir per ekor setiap tahunnya. Berikutnya karakteristik puyuh gonggong Jawa. Ukuran panjangnya mencapai 23 cm. Awalnya ditemukan di daerah tinggi, antara 1000 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Bulu berwarna kemerah-merahan, dengan tanda berbentuk cincin yang berwarna hitam pada bagian kepalanya. Berikutnya adalah jenis-jenis dan karakteristik ayam berdaging. Yang pertama adalah ayam bukan ras. Ayam bukan ras disebut juga dengan ayam kampung dengan sebutan nama daerah. Misalnya ayam kedu, ayam nunukan, atau ayam sentul. Ayam ini merupakan hasil domestifikasi ayam hutan. Kedua, ayam ras berdaging atau ayam broiler. Ayam ini memiliki jaringan ikat yang lunak dan berwarna putih. Ayam broiler dipelihara selama 5 hingga 7 minggu lalu dipotong. Ukuran ayam ras berdaging berkisar antara 1,3 hingga 1,5 kg per ekor. Ketiga, ayam ras petelur afkir. Merupakan ayam petelur yang sudah habis masa bertelurnya dengan umur sekitar 20 bulan. Dengan berat antara 2 hingga 2,5 kg per ekor. Kepadatan jaringan ikat ayam ini tergolong baik, namun memiliki kualitas daging yang rendah karena kandungan lemak yang tinggi. Keempat, ayam jantan ras petelur. Merupakan ayam petelur yang berkelamin jantan dan dipelihara untuk diambil dagingnya. Harga bibit ayam jantan ras petelur lebih murah dan pertumbuhannya tergolong cepat. Kelima, ayam induk petelur. Ayam induk petelur adalah ayam ras betina dan jantan, penghasil telur bibit untuk ditetaskan menjadi bibit ayam. Karkas yang dihasilkan oleh ayam induk petelur bersifat keras, kulit kuat, dan mengandung banyak lemak di bawah kulit. Keenam, ayam induk berdaging. Merupakan ayam induk yang menghasilkan telur untuk ditetaskan untuk menjadi ayam berdaging. Ayam ini terdiri atas ayam induk betina dan ayam induk jantan. Ayam induk berdaging mengandung banyak lemak di bawah kulit. Berikut ini adalah contoh-contoh strain ayam ras berdaging. Selanjutnya kita akan membahas tentang produk daging unggas berdaging, khususnya ayam. Pertama, bentuk daging ayam utuh. Merupakan ayam yang telah dipotong dan dipisahkan kepala, kaki, darah, bulu, dan organ-organ dalamnya. Kedua, ayam potong. Merupakan ayam utuh yang dipotong sesuai dengan bagian tubuh ayam. Ketiga, ayam tanpa tulang. Merupakan daging ayam yang sudah dipisahkan dari tulangnya, seperti ayam filet dan ayam giling filet.
Selanjutnya kita akan membahas tentang proses budidaya ternak unggas pedaging. Pertama, syarat lokasi budidaya. Syarat lokasi budidaya ternak unggas pedaging yang pertama adalah jauh dari keramaian atau rumah penduduk. Kedua, mudah dijangkau dari pusat pemasaran. Ketiga, lokasi tetap atau tidak berpindah-pindah. Keempat, akses jalan cukup lebar. Kelima, tersedia fasilitas air bersih. Adapun cara dalam proses pemeliharaan unggas pedaging dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah cara ekstensif. Cara ekstensif dilakukan dengan cara unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan hanya pada malam hari saja, sehingga kandang berfungsi sebagai tempat istirahat dan tidur di malam hari. Kedua, cara semi-intensif, yaitu unggas dipelihara dengan cara dilepas dan dikandangkan sehingga sebagian pakan disediakan oleh peternak dan sebagian lagi dicari sendiri oleh unggas. Ketiga, cara intensif, yaitu pemeliharaan unggas dengan cara dikurung terus-menerus dalam kandang sehingga semua pakan unggas dipenuhi oleh peternak. Berikutnya kita akan membahas tentang syarat kondisi kandang unggas pedaging. Suhu antara 32,2 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan antara 60 hingga 70%. Penerangan dan pemanasan cukup. Kandang dibuat dengan kuat, bersih dan tahan lama. Kandang dibangun di tempat terbuka agar mendapatkan angin segar. Kandang mendapatkan sinar matahari. Kandang tidak melawan arah angin yang kencang. Kemudian sirkulasi udara juga baik. Kandang dilengkapi dengan tempat makan, minum, obat, pemanas dan juga penerangan. Berikut ini adalah jenis-jenis kandang budidaya ternak unggas pedaging. Yang pertama, berdasarkan jumlah unggas. Berdasarkan jumlah unggas, ada 3 jenis kandang. Yang pertama adalah kandang tunggal, yaitu satu kandang ditempati oleh 1 ekor unggas. Kemudian yang kedua ada kandang ganda, yaitu satu kandang ditempati oleh 2 hingga 10 ekor unggas. Yang ketiga ada kandang koloni, yaitu satu kandang ditempati oleh banyak unggas, misalnya ayam. Yang kedua, jenis kandang berdasarkan sistemnya. Berdasarkan sistemnya terdapat kandang bateri dan kandang postal. Kandang bateri merupakan kandang yang berbentuk kotak dan bersambungan antara satu dengan yang lainnya. Dapat bertingkat atau satu tingkat saja. Kemudian kandang postal merupakan kandang berlantai rapat dan biasanya menggunakan liter. Yang ketiga, berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya ada 3 jenis kandang. Yang pertama adalah kandang sistem liter, yaitu kandang dengan alas lantai dari sekam, potongan jerami, atau ampas tebu yang berfungsi untuk menyerap air. Kedua, kandang sangkar. Kandang ini dibuat berbentuk kurungan. Ketiga, kandang sistem umbaran, yaitu kandang yang dilengkapi dengan umbaran. Yang keempat, kandang berdasarkan lantai. Kandang berdasarkan lantai dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kandang dengan lantai liter, yaitu kandang yang dilapisi dengan sekam padi. Kedua, kandang dengan lantai kolong berlubang. Kandang ini memiliki lantai dengan lubang-lubang kayu di antaranya. Selanjutnya kandang dengan lantai campuran, yaitu 40% liter dan 60% kolong berlubang. Berikut ini adalah jenis-jenis kandang dalam budidaya ternak unggas pedaging. Adapun contoh-contoh alat dan bahan pendukung dalam budidaya ternak unggas pedaging misalnya adalah tempat makan dan minum, indukan atau brooder, dan juga tempat bertengger ayam.
Selanjutnya kita akan membahas tentang pedoman memilih DOC atau Day Old Chicken. DOC atau Day Old Chicken dipilih yang sehat dan tidak cacat fisik. Pertumbuhan dan perkembangannya normal. DOC dipilih dari induk yang diketahui keunggulannya. DOC dipilih yang memiliki bulu halus dan penuh. Pertumbuhan DOC baik. Berat badan normal antara 35 hingga 40 gram. Tidak ada lekatan tinja di bagian duburnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan ternak unggas pedaging. Pemeliharaan unggas pedaging meliputi perawatan sanitasi atau kebersihan lingkungan kandang, pemberian pakan dan minuman, vaksin dan obat-obatan, vitamin dan juga hormon pertumbuhan. Adapun proses pemeliharaan ternak unggas pedaging meliputi yang pertama sanitasi atau lingkungan kandang dijaga dengan baik. Kedua, perlu tenaga yang ulet dan terampil. Ketiga, tindakan preventif dengan proses vaksinasi. Keempat, kandang selalu dicek. Bila rusak segera diperbaiki. Kelima, kapasitas kandang disesuaikan dengan jumlah unggas yang dipelihara. Berikut ini adalah tabel penyediaan pakan pada fase starter. Selanjutnya di sini disediakan tabel penyediaan pakan untuk fase finisher. Berikutnya kita akan membahas tentang penyakit pada unggas pedaging khususnya ayam. Yang pertama adalah NCD atau Newcastle Disease. Disebut juga dengan tetelo yang disebabkan oleh paramyxovirus. Karakteristik penyakit ini adalah unggas sulit bernafas, batuk, bersin, lesu dan juga tortikolis, yaitu kepala memutar-mutar tak tentu. Kedua, gumboro yang disebabkan oleh virus. Kelainan penyakit gumboro adalah unggas sangat lesu, diare putih, gemetar, dan juga malas bergerak. Ketiga, kutuan yang disebabkan oleh hama tungau. Adapun karakteristik unggas yang diserang oleh hama tungau adalah gelisah, sering mematuk-matuk dan nafsu makan turun. Keempat, kokidiosis yang disebabkan oleh protozoa Eimeria. Karakteristik unggas yang menderita kokidiosis adalah mencret, tinja berdarah, nafsu makan berkurang, bulu kusam, dan dingin menggigil. Yang kelima adalah berak kapur yang disebabkan oleh Salmonella pullorum. Adapun unggas yang terserang penyakit ini memiliki ciri-ciri kepala menunduk, kotoran melekat pada bulu sekitar anus, ayam bergerombol di bawah pemanas. Keenam, cacingan yang disebabkan oleh cacing. Karakteristik unggas yang terserang cacingan adalah pertumbuhan terhambat, kurang aktif dan juga bulu kusam. Adapun cara pengendalian penyakit pada ternak unggas pedaging, yang pertama adalah mencegah masuknya hewan lain yang mungkin bisa menularkan penyakit ke lokasi peternakan. Kedua, melakukan desinfeksi kandang dan peralatan. Ketiga, melakukan pembersihan dan pencucian kandang. Keempat, menjaga kebersihan serta sanitasi seluruh komplek lokasi peternakan. Kelima, menggunakan sistem penghapus hama. Keenam, karyawannya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan penularan penyakit. Ketujuh, mengatur keluar masuknya orang ke kompleks perkandangan yang memungkinkan penularan penyakit. Kedelapan, memusnahkan ayam atau bangkai ayam yang menderita penyakit. Kesembilan, melakukan tindakan pencegahan atau vaksinasi. Kesepuluh, tidak memperjualbelikan ayam pedaging yang dipotong selama pengobatan antibiotika atau hormon. Kesebelas, setiap terjadi kasus penyakit, segera dilaporkan kepada dinas peternakan setempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang vaksinasi unggas pedaging. Vaksinasi adalah usaha untuk menimbulkan kekebalan dalam tubuh unggas.
Adapun tujuan vaksinasi adalah untuk pengendalian penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Ada dua jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin aktif, yaitu vaksin yang mengandung virus hidup. Kekebalan yang ditimbulkan lebih lama daripada vaksin inaktif atau vaksin pasif. Kedua adalah vaksin inaktif, yaitu vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan tanpa merubah struktur antigenik, sehingga mampu membentuk zat kebal. Kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin inaktif lebih pendek, tapi hanya diberikan pada ayam yang diduga sakit. Berikutnya adalah proses panen unggas pedaging. Hasil utama ternak unggas pedaging adalah daging. Hasil tambahan berupa kotoran sebagai pupuk dan bulu ayam sebagai kemuceng. Panen ayam pedaging dapat dilakukan setelah umur 30 hingga 35 hari dengan bobot unggas sekitar 1,5 hingga 2 kg. Selanjutnya adalah kegiatan pasca panen. Yang pertama adalah stuffing, yaitu menampung ayam sebelum dipotong. Kedua, pemotongan, yaitu penyembelihan ayam. Ketiga, pengulitan atau pencabutan bulu. Ayam yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam air panas, lalu bulu ayam dicabut. Keempat, pengeluaran jeroan, yaitu pengeluaran isi perut seperti usus, hati, dan juga ampela. Kelima, pemotongan karkas. Kaki dan leher ayam dipotong. Paha ayam ditekuk di bawah dubur, didinginkan dan kemudian dikemas. Selanjutnya proses penyimpanan daging. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kualitas karkas atau daging ayam saat penyimpanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, suhu. Yang kedua, kebersihan karkas sebelum disimpan. Ketiga, tempat penyimpanan. Keempat, cara pemotongan. Dan yang kelima, bahan pengemas. Berikut ini adalah teknik-teknik dalam penyimpanan daging. Pertama, daging disimpan pada suhu -4 hingga 0 derajat Celcius. Daging ini dapat bertahan 1 hingga 3 bulan. Kedua, menggunakan suhu 5 hingga 10 derajat Celcius. Daging akan dapat bertahan 7 hingga 10 hari. Selanjutnya, penyimpanan dengan menggunakan freezer. Suhu kurang dari -18 derajat Celcius. Daging akan dapat bertahan 3 bulan. Keempat, penyimpanan dengan menggunakan bahan pengawet. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses transportasi daging unggas. Adapun faktor yang memengaruhi kondisi karkas selama transportasi adalah sebagai berikut. Pertama, kondisi karkas. Dalam proses transportasi, karkas harus dijaga dalam kondisi aman, sehat, utuh, dan halal. Kedua, alat transportasi. Alat transportasi harus tertutup. Ketiga, waktu tempuh. Semakin singkat waktu tempuhnya, maka semakin baik. Keempat, suhu ruangan. Diupayakan suhu ruangan antara -4 hingga 0 derajat Celcius. Berikut ini adalah alat angkut unggas pedaging. Yang pertama adalah unggas hidup, misalnya ayam. Ayam dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian ayam diangkut dengan mobil pick up. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar. Kemudian pengangkutan karkas ayam. Daging ayam dimasukkan ke dalam box tertutup. Biasanya daging ini diangkut dengan menggunakan motor. Karkas ayam diangkut oleh pedagang daging. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan daging.
Pemeriksaan daging bertujuan untuk memastikan daging ayam dan organ tidak membahayakan konsumen. Adapun pemeriksaan ini meliputi organ internal seperti hati, usus dan ampela, kulit, dan daging. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengemasan daging. Pengemasan daging digunakan untuk melindungi karkas dari kerusakan yang terlalu cepat. Pengemasan juga berfungsi agar penampilan menjadi lebih menarik. Cara pengemasan yaitu karkas dikemas dalam wadah dan ditutup plastik bening. Berikut ini adalah contoh-contoh produk pengolahan daging unggas, misalnya kare ayam, ayam bakar, nugget ayam, ayam goreng, bistik, dan juga ayam saus tiram. Selanjutnya, standar keselamatan kerja dalam budidaya ternak unggas pedaging. Operator peralatan berbahaya diberikan pelatihan. Catatan pelatihan pekerja disimpan dengan baik. Memajang prosedur penanganan kecelakaan. Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja. Peringatan bahaya perlu diidentifikasi secara jelas. Pekerja mengenakan sepatu boot, masker, sarung tangan, dan juga topi. Pekerja menggunakan pakaian kerja yang sesuai. Pekerja tidak dalam keadaan sakit saat bekerja. Berdasarkan uraian tersebut, silakan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Lakukan observasi tentang budidaya ternak unggas pedaging di daerah tempat tinggal Anda. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Soal nomor 2. Pertama, lakukan wawancara dengan pembudidaya ternak unggas pedaging meliputi persiapan sarana dan prasarana budidaya, pembuatan dan jenis kandang, proses persiapan induk unggas pedaging, proses pemeliharaan induk unggas pedaging, proses pemberian pakan dan minum, pemberian obat, hormon, vaksin dan juga vitamin, proses panen dan pasca panen. Kedua, laporkan hasil kerja Anda dalam bentuk poster digital dan kumpulkan hasilnya. Demikian pembahasan tentang budidaya ternak unggas pedaging. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.